Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, topik 2 yang lalu telah mengidentifikasi ciri khusus produk sistem penyediaan air minum jangka panjang, yaitu adanya kapasitas penganggur. Kapasitas bisa dalam bentuk air atau medianya, misalnya bak penampung dan perpipaan. Kapasitas penganggur bisa berkurang dengan sendirinya sampai batas akhir layanan jangka panjang kemudian. Namun, penurunan kapasitas penganggur dapat dipercepat bahkan saat mulai perencanaan. Caranya, pada kesempatan topik 3 ini menjelaskannya. Dari sudut kapasitas desain, sistem penyediaan air minum mempunyai 2 sistem kapasitas desain. Kapasitas desain jam maksimum untuk distribusi (QJM) dan kapasitas desain hari maksimum (QHM) untuk komponen lain mulai dari sumber sampai dengan reservoir. Secara diagram pengaliran air, penempatan reservoir adalah fleksibel sepanjang aliran dari sumber sampai dengan distribusi. Reservoir bisa ditempatkan pada sumber air, dimanapun sepanjang transmisi, dan dimanapun seluas area distribusi. Demikian pula penempatan instalasi pengolahan adalah fleksibel, bisa melekat dengan sumber atau reservoir. Namun, reservoir adalah terdekat atau berhubungan langsung dengan distribusi. Karenanya, pengaturan posisi reservoir menjadi cara untuk menurunkan kapasitas penganggur sejak dari perencanaan. Pilihan posisi reservoir diilustrasikan pada gambar yang tersedia. Garis tebal kuning tua merupakan batas area konsumen halaman rumah. Garis tebal biru merupakan batas kecamatan, boleh juga batas administratif lainnya. Garis tebal hitam merupakan batas kota atau kabupaten atau batas lain yang ditetapkan. Pertama adalah posisi reservoir kubus biru berada di tempat konsumen. Posisi ini saya sebut sebagai reservoir setempat. Tempat sumber air, silinder hijau, dan pengolahan air bila perlu dapat di mana saja, garis putus-putus, baik di tempat konsumen, di area kecamatan, area kota, maupun di luar area-area tersebut. Reservoir setempat ini bukanlah teori, karena sesungguhnya sudah dipraktikkan banyak orang. Misalnya, sebuah rumah mempunyai sumur dalam yang dipompa dan ditampung dalam bak-bak air. Bak-bak air di dalam rumah kita sesungguhnya adalah reservoir. Sedangkan pengolahan air sumur itu juga sudah terbiasa dengan disinfeksi fisik, yaitu pendidian air sebelum diminum. Garis panah biru merupakan pipa transmisi, sementara garis panah merah distribusi.
Pada posisi reservoir setempat, perpipaan distribusi tidak tampak karena berada di dalam area konsumen. Kedua adalah posisi reservoir desentral. Reservoir berada di luar konsumen dan berada di area kecamatan misalnya. Sementara itu, sumber air bisa di mana saja, baik menyatu dengan reservoir ataupun di luar kecamatan, kabupaten, dan lainnya. Pada posisi reservoir desentral memerlukan pipa distribusi panah merah. Bila sumber air dan pengolahan di luar area itu, maka perlu pipa transmisi. Dalam gambar adalah biru putus-putus. Pipa distribusi adalah lebih tebal dari pipa transmisi sesuai dengan kapasitas desain yang melekat. QCM distribusi adalah lebih besar dari QHM komponen lain. Ketiga adalah posisi reservoir sentral. Dalam hal ini menyesuaikan aspek institusi yaitu PDAM melayani wilayah administrasi kota atau kabupaten. Posisi reservoir berikut sumber dan pengolahan dapat juga di luar wilayah kota atau kabupaten. Secara keseluruhan, tiga konfigurasi posisi reservoir, perpipaan distribusi dari reservoir sentral adalah paling panjang dibanding posisi reservoir lainnya. Konfigurasi tersebut memberi makna bahwa kapasitas menganggur perpipaan dapat direncanakan turun ketika posisi reservoir mendekat ke konsumen. Anda dipersilahkan memperdalam konfigurasi reservoir itu pada artikel ilmiah yang disediakan. Bagaimana dengan implementasinya? Jawabannya adalah solusi setempat. Aspek sosial konsumen distribusi, aspek teknis penempatan reservoir pada tiap rumah, dan aspek finansialnya. Studi kelaikan tersebut menurut pengalaman saya adalah paling rumit. Itu sebabnya pendekatan perencanaan mulai dari distribusi yang cermat dan proper akan mempermudah perencanaan komponen-komponen hulu lainnya. Kesempatan berikut nantikan exercise untuk Kota Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.